aku punya beberapa kutipan yang dikasih sama Steve Jobs untuk ke bisnis, dan itu yang menurut aku paling relate, walaupun itu mungkin terdengar klasik ya, atau mungkin ya udah terlalu klise dan sebagainya, tapi it's a good thing gitu loh. Jadi mungkin nanti aku akan kasih beberapa gambarannya ya. Jadi yang pertama itu, kata Steve Jobs itu ketika kita memang pengen jadi seorang pebisnis atau pengusaha, kita tuh perlu cari orang yang bisa inspirasi kita dan juga sekaligus menjadi mentor. Nah, menjadi mentor ini menjadi salah satu ini ya, salah satu PR buat kita, karena kalau dari aku sendiri dulu ketika mulai untuk bikin bisnis digital dan sebagainya, itu yang berperan sangat penting adalah mentor, karena percuma aja mereka menginspirasi, misalnya ya mereka membuat ini dan kita merasa terinspirasi, tapi ya udah gitu, kita nggak bisa ngejangkau mereka. Nah, kalau kita bisa menjadikan mereka seorang mentor, berarti ada effort dari kita untuk bisa gimana caranya biar kita bisa terhubung dengan dia, bisa belajar dari apa yang dia kasih dan sebagainya. Jadi di sini menurut aku cari mentor ini nggak harus mereka yang harus lebih tua ya, atau mereka yang harus lebih senior dan sebagainya. Kita bisa cari inspirator dan mentor di sekitar kita yang sebenarnya menurut kita dari knowledge di bidang tertentu tuh dia lebih menguasai dibanding kita. Jadi kita bisa cari-cari ilmunya dari mereka. Mungkin teman-teman kalau misalnya nongki gitu atau ketemu sama teman-teman yang lain gitu, itu kan bisa memilih ya circle mana yang nanti ya nongkinya ya udah kita ngomongin seperlunya aja, having fun dan sebagainya. Atau mungkin ya teman-teman bisa cari circle baru di mana di situ untuk networking dan juga cari ilmu-ilmu yang lebih banyak, itu tuh teman-teman akan dapetin gitu di circle tersebut. Bahkan aku pernah tahu tuh, saya juga pernah bilang kalau kamu di dalam satu ruangan itu adalah orang yang paling pintar gitu kan, itu kamu berada di ruangan yang salah gitu. Makanya kenapa teman-teman juga perlu memilih nih, selektif dalam cari circle pertemanan gitu. Karena untuk mencari mentor ini tidak harus orangnya itu yang tidak bisa kita raih. Bahkan sekarang teman-teman lihat itu banyak banget pengusaha-pengusaha muda terlebih di bidang digital tuh mereka tuh isi program-program ataupun webinar-webinar yang ada, dan itu mereka open aksesnya. Kayak dulu kita kalau ketemu mereka harus ke Jakarta nih misalnya, terus sekarang enggak, kita bisa ikutan program mereka dan itu bisa langsung tanya jawab bareng mereka. Nah, ini tergantung dari teman-teman nih pengen cari mentornya itu seperti apa, karena mentor di sini menurut aku menjadi akses yang penting. Kita bisa lebih menemukan atau bisa nge-guide kita gimana kita tuh bisa tahu gitu loh mana titik yang mungkin ini bener, mana yang salah. Karena kalau kita misalnya ngecoba nih, terus kita mungkin nggak ada supportive sistemnya ya kayak temen atau mungkin yang mentor tuh tadi gitu, ya kita selamanya akan terpaku cuma ada di pemikiran ini bener atau salah sih, jadi nggak bisa menentukan. Nah, adanya mentor itu sebenarnya lebih mempermudah kita untuk tahu, karena mungkin mereka itu udah pernah mengalami hal itu, atau mungkin mereka udah pernah ada di fase itu, jadi mereka bisa share apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka lakukan saat itu ketika mendapat masalah itu, kayak gitu. Terus passionate, nah di sini ada proses selling yourself, dimana kalau teman-teman tahu nih kalau dia itu punya bisnis dan sebelumnya dia tuh udah punya nama nih, atau mungkin sebelumnya dia udah apa namanya, udah memiliki prestasi-prestasi lainnya gitu yang itu sangat menunjang dari bisnisnya. Nah, itu akan sangat-sangat mudah orang lain itu untuk bisa terpikat sama ide bisnis kita. Miliki tampilan emosi yang kuat di sini tuh maksudnya ya dari teman-teman memang sangat menguasai apa yang teman-teman sekarang lagi lakukan, entah itu produk ataupun layanan yang teman-teman sedang jual kayak gitu. Nah, punyai dan cari privilege sesuai diri. Jadi privilege di sini tidak hanya terbatas atas ya adanya uang, adanya apa namanya relasi-relasi yang dari orang lain tuh mungkin apa namanya nggak bisa capai. Nah, di sini kalau teman-teman sendiri belum menemukan privilege apa yang ada di dalam diri teman-teman, ya itu cari gitu. Karena privilege ini juga tidak hanya terbatas ke tadi ya, kita punya teman yang suportif, is a privilege gitu. Kita punya lingkungan yang suportif, itu juga privilege. Atau kita bisa cari network ataupun relasi yang orang lain tuh kayaknya nggak begitu butuh, tapi kita tuh sangat yakin bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bisa kita ajakin berdiskusi dan sebagainya, itu privilege. Jadi kalau misalnya teman-teman belum punya network dan sebagainya untuk di bisnis, cari kayak gitu. Karena network di dalam bisnis itu sebagai partner yang penting ya gitu, karena bisnis itu mungkin bisa kita growing growing wider, atau kita bisa bergerak lebih luas ketika kita juga punya network ataupun um, apa
relasi-relasi yang kita bisa manfaatkan untuk perkembangan bisnis kita. Makanya kalau belum punya, ya kita harus cari itu gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang memang dari lahir kita miliki gitu. Kita bisa mencari itu sejak kita siap untuk mencarinya kayak gitu. Karena proses selling yourself tadi penting ketika kita beli sesuatu nih. Kalau itu yang punya itu adalah orang yang mungkin wow kayak gitu. Itu kita tuh juga ada keinginan untuk ya ini gue mau beli deh gitu. Kayak misalnya apa ya, produk skincare aja di sekarang udah banyak banget. Tapi kita bisa memilih mana sih yang mereka sendiri itu kelihatan nih apa namanya, passionnya itu memang ada di produk itu. Jadi kita tuh lebih yakin dan lebih merasa aman gitu dengan produk yang mereka keluarkan karena ya mereka tuh passionate di bidang itu gitu. Jadi ini teman-teman juga harus miliki gitu. Kalau misalnya pengen bergerak di bidang fashion gitu ya, setidaknya dari teman-teman itu juga memiliki apa ya, sarana-sarana yang teman-teman sendiri itu bisa gunakan untuk meyakinkan si customer atau calon pelanggan kita bahwa ya kita memang memang bisa dipercaya gitu untuk menawarkan produk fashion ini gitu. Terus bisnis yang dicintai. Nah, ini yang menjadi salah satu nih ya, salah satu yang Steve Jobs juga terapkan bahwa cinta itu menjadi salah satu landasan dari bisnis yang kita pengen kembangkan gitu. Jadi kayak dari Steve Jobs sendiri dia sangat mencintai teknologi di mana yang akhirnya melahirkan bisnis produk dari Apple itu sendiri gitu. Nah, kalau kita sendiri bisa bisa telah lagi ya, kadang kita tuh bekerja itu juga belum tentu itu kerjaan yang kita cintai, yang dimana akhirnya memunculkan banyak tekanan. Sekarang pun lebih banyak anak-anak muda yang kayak mereka lebih memilih tempat kerja yang membuat mereka nyaman dibandingkan ya nggak apa-apa deh dapat duitnya mungkin salarinya lebih gede tapi di situ tiap hari itu dapat tekanan batin dan sebagainya, mungkin dari lingkungannya yang toksik dan sebagainya. Orang lebih memilih untuk kenyamanan gitu. Nah di sini juga sama, kalau bisnis kita memilih nih, the only way to do great work is to love what you do. Jadi apa yang kita suka gitu. Karena ketika kita menyukai hal itu, kita tuh kayak lebih lebih apa ya, lebih 1000% gitu loh, lebih full effort kita gitu. Kayak tadi kenapa aku menjalankan bisnis edukasi manajemen ya, dan juga untuk perkembangan bisnis dan sebagainya di edukasi dan empowerment tadi ya karena di latar belakangnya dari aku menyukai hal itu gitu, menyukai gimana sih kita bisa teaching each other gitu, kita bisa ngajarin satu sama lain tapi bukan dalam konteks sekolah formal kayak gitu, karena sebenarnya dari aku sendiri nggak begitu suka dengan segala formalitas dan birokrasi yang ada di pendidikan kita, kayak itu yang mendorong untuk ya udah biar cepat lulus aja gitu, karena biar nggak terikat dengan segala banyak hal-hal yang menurut aku terlalu formalitas lah kalau ada di pendidikan formal itu. Makanya kenapa aku pengen bangun sesuatu yang itu nggak perlu banyak birokrasi, nggak perlu banyak ikatan, tapi kita bisa menjalani dan kita bisa memilih pelajaran apa aja yang perlu kita dalami untuk kebutuhan karir kita. Karena ketika lulus dari situ kita tuh pengen ya udah di situ kita siapin karir kita untuk bekerja di sana. Ataupun sama bisnis juga berlaku seperti itu gitu. Jadi ketika kita berbisnis apa yang kita suka sama yang enggak gitu kan itu dari tingkat knowledge kita kan berbeda kan. Nah itu nanti akan jatuhnya kalau kita memang enggak suka di situ ya udah mungkin kita akan menjalankan bisnis asal-asalan gitu. Mungkin di awal teman-teman masih bingung nih, aku suka apa ya, kayaknya banyak banget yang aku suka, atau justru malah aku kayaknya nggak ada suka apa-apa deh gitu. Nah itu bisa nyoba-nyoba dulu, nanti ketika teman-teman udah mendapatkan apa ya, mendapatkan arahan atau mungkin kita bisa melihat ngefilter lah mana yang itu akhirnya teman-teman merasa wah ini kayaknya aku banget nih. Nah itu bisa bisa teman-teman cari dengan itu tadi, nyoba-nyoba dulu gitu, mungkin dengan ikut-ikutan kayak gini program-program yang diberikan dari Unique Event, atau mungkin teman-teman juga bisa cari lingkungan-lingkungan yang mendukung arahnya teman-teman untuk ke sana gitu. Jadi nggak usah takut untuk kehilangan teman atau nggak punya teman gitu. Karena sekarang semakin gede kita itu semakin kita memiliki low maintenance relationship ya. Jadi kayak kita semakin ya udah gitu seperlunya aja gitu punya teman, nggak perlu yang harus harus kayak tiap hari gitu harus ada gitu, enggak. Ini merupakan nextnya yang tadi, ketika kita bergabung atau kita bisa menciptakan komunitas sendiri yang memang mendukung dari proses ide bisnis kita gitu, itu akan jauh lebih mudah untuk kita bisa mencapai hal itu, karena berkumpul dengan orang-orang yang berpikiran sama dan suportif itu akan membuat kita tuh lebih mudah untuk bisa maju.
Karena kalau teman-teman juga rasakan ya, sekarang kalau misalnya nih ada nge-share ide gitu ya, misalnya kayak teman-teman ada ngasih tahu ke teman-teman nongki biasanya gitu, nih gue punya bisnis, punya ide kayak gini ya misalnya. Terus kayak dari mereka sendiri mungkin ada yang sportif, ada yang mematahkan, aduh ngapain sih, mending kita main-main dulu aja deh, tahu gimana gimana. Nah itu teman-teman ya perlu ngefilter dan perlu selektif itu gitu, perlu perlu membatasi atau melimitkan hubungan biar nggak terlalu terbawa gitu. Jadi ya main boleh, kita tetap harus sisihkan waktu untuk kita bisa menjalani masa muda kita yang ya yang seperti seharusnya kita bisa main, kita bisa cari waktu liburan dan sebagainya. Tapi ya itu tadi kita bisa membatasi itu untuk keperluan untuk preparation kita lebih baik gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman sekarang yang ada di Surabaya atau mungkin di daerah-daerah lain, itu tuh pasti ada komunitas wirausaha yang ada di sana. Bahkan kalau biasanya kalau aku pindah tempat nih dulu waktu aku di Batam dan aku balik lagi ke Jawa kemarin, ke pertama kali aku kan turunnya itu di Surabaya gitu kan. Di Surabaya itu yang pertama kali aku cari di mana sih co-working space gitu. Atau kalau teman-teman nggak asing, co-working space itu tempat yang biasa kita biasanya buat bisa kerja, bisa ini, bisa kita sewa room untuk kita bisa belajar dan sebagainya gitu. Kalau di Surabaya itu misalnya kayak ada satu atap, terus kayak ada koridor space dan sebagainya. Di mana kebanyakan orang-orang yang memang punya apa ya, punya ketertarikan yang sama di bisnis itu mereka jauh lebih banyak bisa ditemui di coworking space itu kalau mereka punya lini bisnis yang sama dengan kita ya. Balik lagi kalau teman-teman berada di lini bisnis misalnya ke fashion, ke mungkin ke F&B dan sebagainya, ya itu teman-teman cari orang-orang yang juga ada di sana, perkumpulannya mereka gitu. Karena itu akan membuat teman-teman tadi merasa nggak pernah cukup nih untuk cari tahu kayak gitu, karena mereka mungkin udah pernah menjalani itu atau mungkin udah pernah mengalami kegagalan di situ gitu. Jadi bisa untuk kita cari mentor juga di sana, karena ketika kita punya mentor gitu, ketika kita lagi lost atau kita bingung nih mau apa lagi nih, nah itu tuh kita punya orang yang kita bisa ajak untuk evaluasi bareng kayak gitu. Makanya di sini pilih dan batasi lingkunganmu kayak gitu. Jadi teman-teman tidak menjauhi mereka, tapi mungkin membatasi dari tingkat mungkin frekuensi pertemuan dan sebagainya, karena teman-teman sudah memilih untuk punya circle baru yang itu teman-teman juga bisa apa namanya join atau mungkin ciptakan sendiri gitu dengan orang-orang yang gitu mungkin berada dan juga dimulai dari background yang berbeda-beda, kayak misalnya aku sama tim yang ada di bisnis itu kita punya background yang beda-beda ya, dari entah itu kesukaannya atau mungkin dari background pendidikan yang berbeda-beda, tapi kita akhirnya bisa jadi satu karena kita punya satu visi yang sama kayak gitu, kita punya ketertarikan yang sama. Nah cari orang-orang yang seperti itu tuh sebenarnya nggak gampang gitu, makanya kenapa kita perlu coba carinya ya dengan kita bisa cari atau nyiptain itu sendiri lingkungannya gitu. Lalu ya ini yang paling penting menurut aku, karena kita kadang merasa bahwa kalau kita punya bisnis kita bisa bergerak sendiri gitu. Yap, itu memang nggak salah, karena kita ketika ingin memulai sesuatu tuh ya jangan nunggu ada temannya dulu baru kita mulai. Tapi ketika teman-teman sudah ingin membuat bisnisnya itu lebih luas, itu nggak bisa teman-teman hanya bekerja sendiri. Makanya kenapa di sini aku bilang if you want to go fast, go alone. Jadi kalau memang lebih cepat itu kita tuh memang uh, sendiri itu akan lebih cepat, tapi kalau bareng kita tuh akan bisa lebih jauh kayak gitu. Makanya kalau teman-teman punya bisnis yang nanti pengen itu dikembangin nggak cuma di satu tempat doang atau mungkin nggak cuma di satu lini doang, kita perlu adanya kerjasama tim gitu, karena ya itu tadi if you want to go far, go together kayak gitu. Terus keep update. Nah, baca ini nggak harus baca buku ya. Jadi kita baca di media sosial, scrolling dan sebagainya, itu kita salah satu langkah yang kita bisa apa ya ambil karena untuk update-nya. Kayak misalnya punya Twitter kan ya teman-teman. Nah, kita gunain Twitter itu, menurut aku Twitter itu jadi salah satu media yang paling update sih. Karena kalau Instagram itu kan kita perlu perlu apa ya, perlu bikin visualnya dulu baru di-upload gitu kan. Kalau di Twitter itu kayaknya beritanya tuh cepet banget gitu update-nya. Nah, itu yang kayak aku bilang, aku pun bacanya ya informasi-informasi yang ada di media sosial itu untuk keep update. Misalnya ada isu apa di dunia dan sebagainya, apalagi di Indonesia sendiri gitu. Nah, itu kita pinter-pinter filter ya, karena
media sosial juga nggak sepenuhnya oke juga gitu. Makanya dari kita juga perlu membatasi apa yang kita bisa scroll, siapa aja yang kita follow dan sebagainya gitu. Dan yang paling penting adalah kita merencanakan eksekusi dan evaluasi. Nah, sebenarnya gini, kalau kita punya bisnis, kalau kita biasanya bilang ya udah kita mulai aja dulu gitu. Tapi mulai aja dulu ini nggak serta-merta kita mulainya dari zero ya, dari 0% gitu. Sebelum kita eksekusi, kita perlu ada rencana dulu. Ini siapa yang nanti aku misalnya bisnisnya itu produk ya. Nanti aku dapat produknya dari mana? Apakah produksi sendiri atau aku ambil dari orang lain dulu gitu. Terus nanti sistem distribusinya gimana, pengantarannya gimana, pengirimannya gimana. Nah, itu harus ada rencananya dulu. Jadi kita nggak bener-bener lost gitu ketika kita eksekusi. Kan kita mau mengeksekusi ide yang kita pengen kayak gitu. Nah, idenya itu kan kita perlu rencanain dulu. Nah, mungkin teman-teman di sini yang belum punya bisnis tapi udah ada kepikiran nih nantinya pengen bangun bisnis gitu ya. Dan juga pengen dieksekusi itu. Jadi nggak cuma direncanain doang, yaitu tadi perlu adanya beberapa poin-poin yang teman-teman perlu siapkan gitu. Kayak misalnya unique event ini diadakan oleh khusus atau spesial dari unique class. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum unique class apa? Nah, di situ nanti dari unique class sendiri ya perlu merencanakan apa aja sih yang perlu disampaikan, apa aja yang perlu dipublikasikan kepada teman-teman kayak gitu. Itu tuh berdasarkan rencana-rencana yang sudah dibangun yang sampai akhirnya membuat pertemuan kita pada pagi hari ini gitu. Jadi habis ini pasti akan ada evaluasi. Ini udah oke belum dan sebagainya. Jadi itu sama sih kaitannya nggak cuma di layanan doang, di produk juga sama seperti itu. Gitu. Oke.